Perkampungan terapung ini dibangun di atas air yang keruh, padat, sesak, dan sangat terlihat kumuh. Tempat di mana kehidupan mengalir dalam harmoni, dalam kenekatan menghadapi tantangan kerasnya hidup. Hidup dengan semangat dan senyuman meskipun dalam kekurangan. Tetapi sekali lagi, hidup harus tetap berjalan. Dalam kekumuhan, mereka pun harus tetap bertahan. Perkampungan terkumuh, terpadat di Nigeria yang dikenal dengan Makoko. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Perkampungan Makoko terletak di kota Lagos yang dulunya adalah ibu kota dari negara Nigeria. Nigeria adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Barat. Nigeria berbatasan dengan Niger di sebelah utara, Chad di sebelah timur laut, Kamerun di sebelah timur daya, Benin di barat, dan Teluk Guinea Laut Atlantik di selatan. Nigeria adalah negara terbesar ke-13 di Afrika dan negara terbesar ke-31 di dunia. Dengan luas sekitar 923.768 km persegi, Nigeria terpisah dengan negara Niger dan menjadi negara dengan kedaulatan masing-masing. Hal ini karena dulunya Nigeria adalah jajahan Inggris, sedangkan Niger adalah jajahan Perancis. Pada tanggal 1 Oktober 1960, Nigeria secara resmi merdeka dari Inggris dan menjadi negara berdaulat. Dikarenakan pada masa kolonial Nigeria adalah jajahan Inggris, maka bahasa Inggris menjadi bahasa resmi dan digunakan dalam pemerintahan, pendidikan formal, media, dan komunikasi resmi lainnya. Nigeria sering disebut sebagai raksasanya benua Afrika. Hal ini dikarenakan Nigeria kaya akan sumber daya alam, terutama minyak mentah. Negara ini adalah salah satu produsen minyak terbesar di Afrika dan penghasil minyak mentah di dunia. 2/3 pemasukan utama dari PDB negara ini adalah dari ekspor minyak bumi. Nigeria disebut raksasa Afrika disebabkan negara ini memiliki populasi terbesar di Afrika. Dengan lebih dari 200 juta penduduk, negara ini memiliki pasar konsumen yang besar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam sektor-sektor seperti perdagangan, konsumsi, dan layanan. Pasar konsumen Nigeria yang besar merupakan daya tarik bagi perusahaan dalam dan luar negeri untuk menciptakan peluang investasi dan pertumbuhan bisnis. Pertumbuhan populasi yang cepat juga menyebabkan urbanisasi yang tidak terkendali, dengan banyaknya penduduk pedesaan yang berimigrasi ke kota-kota dalam mencari pekerjaan dan peluang ekonomi di daerah perkotaan seperti Lagos, Kano, Ibadan, Abuja, dan lainnya. Hal ini menyebabkan daerah perkotaan semakin memiliki kepadatan penduduk yang tinggi daripada daerah pedesaan. Namun meskipun Nigeria memiliki potensi besar dan dianggap sebagai raksasa Afrika, negara ini juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya meliputi ketidakstabilan politik, masalah korupsi yang masih tinggi, dan ketidaksetaraan ekonomi dalam pemerataan pendapatan pada penduduk Nigeria. Yang kaya semakin kaya, yang miskin pun semakin terpuruk. Ketika perkotaan tidak mampu menampung jumlah besar penduduk yang masuk, ini dapat menyebabkan masalah seperti meningkatnya tingkat pengangguran dan kekurangan perumahan. Salah satunya adalah kawasan kumuh di Makoko. Perkampungan kumuh terbesar di Afrika, bahkan dunia. Dengan jumlah penduduk 250.000 jiwa menjadikan perkampungan ini menjadi padat, kumuh, kotor, dan tentunya tidak sehat. Makoko bermula sebagai permukiman nelayan tradisional di tepi Laguna Lagos di Nigeria bagian selatan. Penduduk asli Makoko adalah suku Egun, yang merupakan suku pesisir yang telah lama tinggal di daerah ini dan menggantungkan diri pada mata pencarian seperti perikanan dan pertukangan. Seiring berjalannya waktu, populasi Makoko terus tumbuh dan masyarakat mulai membangun rumah panggung di atas air menggunakan kayu dan bahan-bahan lokal lainnya. Salah satu penyebab semakin meluasnya perkampungan kumuh di Makoko adalah pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkendali. Banyak penduduk Makoko memiliki keluarga yang besar dan tingkat kelahiran yang tinggi. Hal ini karena masyarakat Makoko memiliki anggapan bahwa banyak anak adalah banyak rezeki. Anak merupakan aset yang nantinya dapat membantu dalam mencari nafkah kehidupan. Anggapan salah, namun ya bagaimana lagi, sudah terjadi demikian adanya.
Hidup di kawasan ini tidaklah mudah, bro. Pergerakan penduduk sangatlah sulit dan kompleks karena tinggal di lingkungan yang tergenang air. Akses jalan hanya bisa menggunakan jalan titian yang terbuat dari kayu dan rentan lapuk. Tidak jarang penduduk di sini terjatuh dari jalan titian dan jatuh ke air karena jalan titian yang mereka injak patah. Penduduk harus menggunakan perahu atau rakit sebagai sarana transportasi utama mereka untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah cara yang lambat dan kurang efisien dibandingkan dengan penggunaan kendaraan darat. Lingkungan pemukiman seperti ini juga membatasi akan layanan dasar seperti listrik dan sanitasi. Limbah-limbah rumah tangga ataupun limbah manusia sulit untuk dikelola dengan baik. Pada akhirnya mereka pun mencari jalan pintas, yaitu langsung membuang saja ke air yang berada di bawah. Air yang pada awalnya merupakan limbah pembuangan dari permukiman darat semakin tercemar lagi dengan adanya limbah rumah tangga dan limbah manusia masyarakat Makuku. Terkait sampah pun demikian adanya. Mereka langsung saja membuang sampah ke air. Otomatis semakin menambah kawasan ini kotor dan tidak sehat. Hal ini menyebabkan ketersediaan air bersih menjadi masalah yang besar. Mereka terkadang harus berpergian jauh dengan perahu untuk mendapatkan air bersih atau mengandalkan tangki air yang diisi ulang dengan biaya tambahan. Air bersih sangat penting untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, memasak, mandi, dan kebersihan. Ketersediaan air yang terbatas dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduk Makuku. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan tindakan pemerintah Nigeria? Pemerintah Nigeria sendiri menganggap bahwa permukiman ini adalah ilegal. Sebagian besar penduduk merupakan imigran dari negara lain dan pemerintah Nigeria beranggapan bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk memberikan alokasi anggaran yang memadai dalam pembangunan infrastruktur dan layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Kondisi anak-anak yang banyak sekali di Makuku pun sangat mengkhawatirkan. Banyak anak-anak di Makuku tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan formal. Sekolah yang ada tidak cukup untuk menampung jumlah mereka, tidak memiliki fasilitas yang memadai, atau terkadang dianggap mahal bagi banyak keluarga. Hal ini dapat mengakibatkan tingkat pendidikan yang rendah dan berdampak pada masa depan mereka. Lingkungan di Makuku cenderung kotor dan tidak sehat, mengakibatkan mereka rentan terhadap penyakit. Tetapi untung saja kondisi sangat menyedihkan ini telah memancing beberapa organisasi non-pemerintah, lembaga amal, dan kelompok masyarakat yang berupaya untuk membantu anak-anak di Makuku. Upaya ini termasuk penyediaan pendidikan alternatif, bantuan kesehatan, dan program pemberdayaan sosial untuk meningkatkan kehidupan anak-anak dan keluarga mereka. Harapannya adalah bahwa dengan dukungan yang tepat, kondisi anak-anak di Makuku dan daerah-daerah serupa dapat meningkat seiring berjalannya waktu. Sebenarnya pemerintah Nigeria telah melakukan tindakan penertiban dan berupaya untuk melakukan penggusuran di Makuku sebagai upaya untuk mengendalikan pembangunan dan memperbaiki perencanaan kota. Tapi malah menghasilkan konflik dan ketegangan antar pemerintah dan penduduk Makuku serta organisasi hak asasi manusia yang berjuang untuk hak penduduk dan telah memakan korban meninggal dunia. Kondisi di Makuku adalah contoh kompleksitas yang sering terjadi di daerah perkotaan di negara-negara berkembang, di mana permukiman ilegal tumbuh sebagai respon terhadap pertumbuhan populasi dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi kebutuhan dasar penduduk. Pemerintah sering menghadapi dilema antara penertiban dan upaya untuk meningkatkan kondisi pemukiman informal sambil mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan. Masyarakat Makuku adalah manusia. Kita hanya bisa berdoa agar masyarakat Makuku memiliki akses yang lebih baik ke fasilitas penunjang kehidupan yang layak demi mengurangi resiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Masyarakat Makuku juga harus ikut berperan dalam memelihara lingkungan mereka. Kesadaran lingkungan dapat membantu menjaga keberlanjutan ekosistem di sekitar mereka, termasuk laguna yang menjadi rumah bagi mereka. Semoga kondisi masyarakat ini dapat menjadi lebih baik
dan lebih berkelanjutan di masa depan. Sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.